Hai, selamat datang kembali di channel Andaluri. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Mohon maaf ya karena beberapa urusan sekolah, jadi susah dapat waktu untuk edit video. By the way, selamat untuk kelas 12, kelas 9, dan kelas 6 yang baru-baru ini telah lulus. Bagi teman-teman yang belum berhasil, jangan patah semangat dan lebih rajin belajar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kencangkan sabuk pengaman kalian. Kita terbang ke Timur Tengah. Semuanya berawal pada akhir abad ke-19. Kekaisaran Ottoman yang sekarang kita kenal dengan Turki menguasai Palestina. Populasi di Palestina berdasarkan arsip kekaisaran dari tahun 1878 adalah 87% Muslim, 10% Kristen, dan 3% Yahudi. Semua orang di sana berbicara bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari, dan keberagaman agama khususnya di Yerusalem hampir sama rata. Dan sebagai tambahan bukti, seorang Kristen Ortodoks Arab bernama Wasif Jawaria tumbuh besar di Yerusalem pada awal abad ke-20, dan di sana ia mempelajari Al-Quran di sekolah dan merayakan Paskah serta Idul Fitri dengan saudara-saudara Muslim. Intinya, Palestina pada waktu itu adalah tempat yang damai bagi kaum umat beragama. Indah sekali, bukan? Nah, jadi apa masalah sebenarnya? Akhir abad ke-19 adalah masa keemasan nasionalisme di Eropa, dan khususnya bagi Kekaisaran Austro-Hungaria, yang mana terdapat 10 daerah berbeda yang menginginkan kemerdekaan. Dan seorang jurnalis berkebangsaan Yahudi bernama Theodor Herzl berharap agar orang-orang Yahudi di sana dapat bergabung dengan negara-negara di Eropa. Namun akhirnya ia berubah pikiran. Ia berpikir bahwa orang-orang Yahudi harus meninggalkan Eropa dan tinggal di negara mereka sendiri. Konsep pemikiran ini dikenal dengan nama Zionisme. Perlu diingat bahwa kebanyakan Zionis ini adalah orang Yahudi sekuler, maka yang ada di pikiran mereka adalah mereka akan ditempatkan di sebuah negara yang boleh ditempati oleh orang Yahudi dan bukan negara khusus untuk orang Yahudi. Pada tahun 1917, pemerintah kerajaan Inggris berharap agar mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi, dan mereka membuat sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Balfour. Di dalam deklarasi itu bertuliskan The Establishment in Palestine of a National Home for the Jewish People, yang maksudnya adalah mereka menjanjikan sebuah tempat di Palestina sebagai tempat tinggal tetap bagi orang Yahudi. Ini adalah janji yang terlalu berani kalau boleh dibilang, karena pada saat itu Palestina masih berada dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman yang pada saat itu belum kalah dalam Perang Dunia I. Tapi akhirnya dikalahkan oleh Inggris, dan pada tahun sebelumnya kerajaan Inggris juga membuat perjanjian rahasia dengan Prancis dengan membagi beberapa wilayah Arab pada Prancis, dan Palestina berada dalam kekuasaan Inggris. Parahnya lagi, 2 tahun sebelumnya kerajaan Inggris juga menjanjikan penguasa Mekah, Syarif Hussein, bahwa dia akan memerintah seluruh Arab termasuk Palestina jika ia memberontak melawan Kekaisaran Ottoman, dan Syarif Hussein melakukannya. Jadi, Inggris menjanjikan Palestina pada penguasa Mekah, pada para Zionis, dan pada diri mereka sendiri. Luar biasa sekali, bukan? Singkatnya, setelah perang berakhir, Inggris membuat sebuah koloni di Palestina dengan pemikiran bahwa mereka akan memerintah Palestina sampai Palestina bisa mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Lalu, selang beberapa tahun, masyarakat di Palestina merasa bahwa mereka sudah siap, tapi pihak Inggris merasa nope. Sementara itu, Inggris membuat institusi-institusi terpisah bagi umat Kristiani, Islam, dan Yahudi yang membuat masyarakat di sana kesulitan untuk bekerja sama. Dengan begitu, kerajaan Inggris dalam tanda kutip lebih mudah untuk memerintah di Palestina karena masyarakatnya sudah terpecah. Setelah deklarasi Balfour, populasi orang Yahudi di Palestina meningkat pesat dari tahun 1929 sampai tahun 1939.
korban sebanyak lebih dari 320.000 jiwa. Populasi Yahudi yang berkembang pesat ini akhirnya mengakuisisi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemilik non-Arab di sana dan mengusir para petani dan peternak asli Palestina yang bekerja dan tinggal di sana selama ratusan tahun. Orang-orang Yahudi itu melakukan hal tersebut untuk membuat komunitas mereka lebih aman, dan ini tentu saja menyulut ketegangan antara pihak Yahudi dan orang-orang Arab di Palestina. Sementara itu, orang-orang Arab Palestina mulai berpikir tentang identitas mereka sebagai rakyat dari sebuah negara berdaulat, yaitu negara Palestina, dan memulai revolusi pada Inggris di tahun 1936. Tapi, dengan bantuan dari pasukan Yahudi, kerajaan Inggris secara brutal berhasil menekan pemberontakan itu. Inggris kemudian membuat sebuah aturan yang membatasi imigrasi orang Yahudi ke Palestina dan berjanji untuk membuat sebuah negara gabungan Arab dan Yahudi di Palestina dalam kurun waktu 10 tahun. Tentu saja hal ini banyak ditentang oleh orang-orang di sana. Kaum Zionis marah kepada Inggris karena membatasi mereka keluar dari Eropa, dan dari pihak Arab juga tidak senang karena harus menunggu 10 tahun sampai dibolehkan memiliki negara sendiri. Lalu datanglah Perang Dunia II dan keadaan di Palestina mulai membaik dan cukup damai. Tapi tidak bagi orang-orang Yahudi di Eropa, karena mereka dibantai oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Sebanyak 6 juta jiwa orang Yahudi menjadi korban dari peristiwa yang dikenal dengan Holocaust. Ini tentu saja menjadi trauma mendalam bagi mereka, dan ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang Yahudi meninggalkan Eropa. Setelah perang berakhir, situasi di Palestina kembali memanas. Kerajaan Inggris yang memiliki koloni di Palestina akhirnya sadar bahwa koloni mereka di Palestina terlalu bikin sakit kepala. Inggris kemudian menyerahkan masalah Palestina ini kepada PBB yang pada waktu itu baru saja terbentuk. Maka pada bulan November 1947, PBB melakukan pemungutan suara untuk membagi tanah sengketa itu menjadi 2 negara terpisah, yaitu negara untuk orang Palestina dan negara untuk orang Yahudi. Rencana ini membagi 2 negara dengan ukuran luas yang hampir sama, meskipun kelihatan seperti puzzle. Ya, batas kedua negara ini memang terlalu aneh. Lalu pas kalian lihat peta ini, pasti ada yang berpikir, nah ini sumantap. Tentu saja tidak semudah itu, Fernando. Setelah rencana pembagian itu diumumkan, muncullah perang antara Israel melawan Palestina dan beberapa negara Arab. Israel menang, dan saat penandatanganan gencatan senjata, Israel telah menguasai daerah itu 3 kali lipat lebih banyak dari yang seharusnya mereka miliki di dalam proposal yang PBB buat. Setelahnya, Yordania mengontrol lalu mengambil paksa area tepi barat atau West Bank dan kota tua Yerusalem, dan Mesir mengontrol jalur Gaza. Lebih dari 700.000 orang Palestina meninggalkan tempat tinggal mereka dan menjadi pengungsi di negara-negara Arab sekitarnya. Bagi orang Israel, ini adalah awal dari negara mereka, tapi bagi orang Palestina, ini adalah nakba atau bencana karena mereka menjadi orang-orang yang tak punya negara. Selama lebih dari 18 tahun, tak ada yang berubah. Lalu pada tahun 1967, Israel berperang lagi melawan beberapa negara Arab. Perang ini dikenal dengan Perang 6 Hari. Ya, karena perangnya cuma 6 hari. Israel menang lagi dan menguasai tepi barat, jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Jadi, proposal PBB tahun 1947 wilayah Israel seperti ini. Dan tahun 1967 wilayah Israel berubah lebih luas seperti ini. Setelahnya PBB memberikan resolusi yang dinamai Resolusi 242 yang di dalamnya mengharuskan Israel menarik kembali pasukan mereka dari teritori yang mereka dapatkan saat perang dan menyetujui adanya hak warga negara Palestina dan Israel. Tapi tentu saja ini tidak terjadi. Setelahnya, perang antara Israel versus Arab mulai lebih spesifik menjadi perang antara Israel versus Palestina. Dan ini yang perlu kalian ketahui, bahwa tidak semua Muslim itu Arab
Tidak semua orang Arab itu warga Palestina dan tidak semua warga Palestina itu Muslim. Banyak sekali umat Kristiani yang bergabung dengan PLO atau Palestinian Liberation Organization atau bahasa Indonesianya Organisasi Pembebasan Palestina yang dibentuk tahun 1967 dan dipimpin oleh Yasser Arafat. PLO tidak hanya melakukan gerakan gerilya yang turut menyerang warga sipil, tapi juga melakukan gerakan tanpa kekerasan demi terbentuknya negara Palestina. Dan sementara itu di sisi Israel, pemerintah Israel mendirikan tempat-tempat tinggal di wilayah yang dulunya ditinggali orang-orang Palestina yang di dalamnya termasuk Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza. Ini tentu saja dianggap ilegal oleh komunitas internasional. Tahun 1987 meletuslah gerakan revolusi warga Palestina yang dinamakan Intifada atau lebih dikenal dengan Intifada Pertama. Intifada Pertama ini diiringi dengan rangkaian demo protes dan kerusuhan luar biasa. Israel juga dikritik oleh beberapa negara karena respon mereka akan aksi tersebut yang kalau boleh dibilang berlebihan. Nah, dalam kerusuhan itu lebih dari 250 orang Israel dan 1.900 orang Palestina terbunuh, termasuk banyak warga sipil. Saat menonton atau membaca berita, kalian pasti tidak asing dengan organisasi bernama Hamas, kan? Yap, momen Intifada ini juga merupakan momen di mana didirikannya Hamas yang nantinya melakukan aksi bom bunuh diri pertama kepada Israel di tahun 1993. Hamas mendapatkan banyak dukungan bukan hanya karena sikap militan mereka, tapi juga karena aksi sosial yang mereka lakukan, seperti membangun sekolah, masjid, dan klinik. Warisan paling penting dari Intifada adalah sebuah pembicaraan antara Palestina dan Israel yang berujung pada perjanjian Oslo dan berdasarkan resolusi 242 yang digagas PBB. Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, berjanji akan memberikan kembali wilayah yang diklaim Israel bahkan lebih luas daripada sebelumnya. Yasser Arafat bahkan cukup kaget dengan hal ini. Dan apakah kalian pikir ini sudah berakhir? Tentu saja tidak, Martinez, karena politik yang tak kunjung habis, pemerintahan Ehud Barak akhirnya kacau dan usaha damai pun tidak pernah terjadi. Pada bulan September tahun 2000, kandidat Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, memimpin kelompok militer sebanyak 1.000 orang untuk menjaga Bukit Bait Suci di kota tua Yerusalem. Nah, bagi umat Islam, tempat itu dikenal dengan Masjid Al-Aqsa dan merupakan tempat tersuci ketiga setelah Ka'bah di Mekah dan Al-Masjid An-Nabawi di Madinah. Sedangkan bagi umat Yahudi, tempat itu adalah tempat paling suci dalam keyakinan mereka. Maka singkatnya, tempat itu adalah tempat yang dalam tanda kutip sensitif bagi umat beragama di sana. Penjagaan 1.000 pasukan di tempat itu tentu saja mengundang protes besar yang akhirnya berujung pada kerusuhan yang lebih parah yang dikenal dengan Intifada kedua, di mana lebih dari 3.000 orang Palestina dan 1.000 orang Israel menjadi korban dalam peristiwa itu. Pada tahun 2002, dengan alibi perlindungan pada warga sipil, Israel mulai membangun tembok di sekeliling area tepi barat. Bagi orang Israel itu adalah bentuk pertahanan diri mereka, tetapi bagi orang Palestina itu adalah bentuk pengambil alihan tanah mereka. Lalu di tahun 2005, Yasser Arafat wafat dan pada pemilihan yang berlangsung tak lama setelah kepergian beliau, Hamas memenangkan mayoritas kursi parlemen. Sejak saat itu, Hamas dan otoritas Palestina punya beberapa perbedaan dalam memerintah Palestina yang akhirnya berujung pada tidak becusnya kepemimpinan pada warga Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, Hamas secara terus-menerus meluncurkan roket ke Israel. Israel meresponnya dengan lebih masif dan tentu saja selalu ada korban dari tiap serangan ini. Kedua belah pihak saling menuduh siapa yang memulai provokasi. Tapi kebanyakan dari konflik ini bisa terjadi karena kegagalan untuk setuju pada perjanjian dan kegagalan untuk memahami cerita masing-masing pihak. Bagi orang Palestina, mereka telah digagalkan secara sepihak untuk memiliki sebuah negara, bukan saja saat pembentukan negara Israel, tapi juga puluhan tahun sebelumnya, dan sekarang mereka tinggal di dalam okupansi militer Israel dan ini adalah fakta. Bagi orang Israel, mereka jelas membutuhkan sebuah negara yang mana ditetapkan oleh PBB dan mereka tentu saja bukanlah negara pertama yang memperluas negara mereka dengan usaha militer. Mereka perlu melindungi negara dan rakyat mereka terhadap ancaman yang dilakukan oleh tetangga mereka dan ini juga adalah fakta.
Sangat penting untuk kita mengerti logika dari kedua belah pihak yang terus bakalai ini. Ya, kita harus mengerti hak keberadaan dua pihak tersebut dan menggali sisi historis atau sejarah dari dua pihak. Ini bukanlah perang yang membawa-bawa agama sebagai dasar perseteruan mereka, meskipun bisa merembet ke masalah agama. Tapi inti dari perseteruan ini adalah politik, tanah, dan hak asasi manusia. Kita tidak perlu memihak pada salah satu pihak. Janganlah bodoh dengan mendukung Israel karena, oh, mereka umat pilihan Allah, atau memihak Palestina karena banyak Muslim di sana. Satu-satunya hal yang harus kita dukung dan doakan adalah kemanusiaan. Yap, membicarakan konflik antara Israel dan Palestina adalah sesuatu yang sensitif dan tidak banyak yang berani untuk bicara ini. Kami sadar bahwa masih banyak hal yang terlewat atau salah dalam menyampaikan. Terlepas dari itu, video ini adalah bentuk dukungan kami pada sisi kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Semoga dengan video ini kami memberikan informasi dan kesana pengetahuan baru bagi banyak orang, terutama generasi muda yang akan menjadi pelopor pembaharuan kemaslahatan masyarakat dunia. Yep, I think that's all for today. And terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. See you on another video. Cheers. Yeah!